selama memperlakukan anak perempuannya dengan perlakuan yang mulia, perlakuan yang baik, ya, mendidik dengan baik, maka anak-anak perempuan tersebut berpotensi akan menjadi salah satu sebab, ya, orang tuanya Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidi gharil muhajjalin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah untuk mengawali kajian kita pada kesempatan ini, tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa keimanan, ketakwaan, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya rasa aman, Allah memberikan kepada kita ketenangan. Mudah-mudahan ini sebagai modal kita untuk semakin memperindah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita melihat saudara-saudara kita hari ini di berbagai tempat di Indonesia sedang ditimpa musibah. Ya, hari-hari ini kita melihat saudara-saudara kita yang kehilangan harta benda bahkan nyawa, keluarga. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan segala beban mereka. Allah terima para korban yang meninggal sebagai syuhada dari kaum muslimin. Allah ringankan beban mereka dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengganti segala penderitaan, kepedihan, ya Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari kehidupan mereka. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita di antara doa yang diajarkan Nabi ketika melihat saudara kita yang tertimpa musibah, ya maka di antara doanya Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kalau kita melihat di depan mata kita
ada seseorang yang tertimpa musibah, ya, maka salah satu doa yang Allah ajarkan, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku, ya, mimma btalaka bihi, dari apa-apa yang menimpamu orang lain. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan diri kita, ya, di antara makhluk-makhluknya. Ini di antara doa, di antara keutamaan dari doa ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari musibah yang serupa yang diterima oleh saudara kita, oleh orang lain. Ya, ketika kita nonton berita, melihat mungkin di HP tayangan-tayangan, maka di antara doa, ya, agar Allah menjauhkan kita. Alhamdulillahilladzi afani. Kalau orangnya, ya, jauh, ya, mereka yang terkena musibah, alhamdulillahilladzi afana mimma batalahum bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara musibah bagi seorang mukmin adalah termasuk penggugur dosa dan kesalahannya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian musibah, Allah Subhanahu wa taala mengganti musibah, ya, dengan kebaikan, dan Allah mengampuni mereka yang terkena musibah. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Rasul mulia Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Para hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas di bab di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, masih pembahasan tentang keutamaan mendidik anak perempuan atau memiliki anak perempuan. Maka di antara yang harus kita perhatikan, ya, di antara keutamaan bagi orang tua, ya, yang mereka memiliki perhatian yang lebih, memiliki kepedulian, sehingga di dalam mendidik, di dalam mendampingi, ya, orang tua tersebut berusaha memberikan pendidikan yang terbaik, memberikan perhatian yang terbaik. Maka sesungguhnya itulah model manusia yang terbaik. Kalau ditanya, ya, standar suami yang paling baik, kalau ditanya standar ibu yang paling baik, ini kira-kira kita menggunakan standar siapa? Ya. Atau seorang istri menilai suaminya, apakah suami saya adalah suami yang paling baik? Begitu juga sang suami menilai istrinya, apakah istri yang terbaik? Ya. Maka barometer yang dipakai adalah barometer yang ada di dalam rumah. Maka cermin yang terbaik, ya, untuk bercermin siapa diri saya, apakah saya sudah menjadi ayah yang baik, sudah menjadi ibu yang baik, maka cermin itu ada di rumah, ya. Jadi standar orang terbaik, versi terbaik menurut agama, ya, adalah ketika mereka yang baik terhadap siapa? Terhadap keluarganya, ya. Maka barang siapa, ya, di dalam rumah tangga seorang ayah, dia betul-betul memperhatikan anaknya, memperlakukan istrinya
memperlakukan keluarganya dengan baik, maka standar ya di dalam agama, maka orang ini adalah orang yang paling baik. Ya. Seperti mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa, wa khiyarukum linisaihim khuluqa." Ya. Akmalul mu'minin, orang yang paling sempurna imannya. Ya. Jadi iman itu bisa sampai kepada derajat maksimal. Iman seseorang bisa sampai derajat sempurna. Berarti iman itu kadang genap, kadang tidak. Ya, iman seseorang itu kadang naik turun. Ya, kadang naik, kadang turun. Di dalam hadis ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan salah satu kriteria. Dikatakan iman seseorang itu sampai kepada puncaknya, bahkan sempurna imannya, salah satu barometernya dilihat dari akhlaknya. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ahsanuhum, yang paling baik akhlaknya. Jadi yang sempurna imannya itu bukan hanya dilihat dari sisi ibadahnya saja. Ya, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling rajin ngaji. Itu belum menjadi standar. Ya, orang yang paling sempurna imannya, ya, orang yang paling peduli dengan sesama. Ya. Maka di dalam hadis ini salah satu standar bagi seorang mukmin ya adalah bagaimana akhlak dia. Ketika seseorang akhlaknya baik, ya, tentu dasarnya dia memiliki keimanan. Karena bagi seorang mukmin, ya, ketika dia hanya baik ibadahnya saja, hubungan dengan Allah baik tapi dengan sesama buruk, maka imannya tidak akan sampai kepada derajat sempurna. Bahkan seperti penjelasan yang lalu, antara iman dan akhlak ini saling mempengaruhi. Bahkan ada ibadah seseorang itu ditolak gara-gara akhlaknya. Ya. Ada seseorang ibadahnya tertolak gara-gara akhlak buruk dengan orang lain. Maka termasuk barometer yang harus kita perhatikan ya dalam urusan iman ini harus berbanding lurus dengan akhlak kita terhadap sesama. Ya. Hal ini diperkuat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis selanjutnya, wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Wa khiyarukum, dan orang terbaik di antara kalian. Ya, Rasulullah menyebutkan kriteria standar. Dikatakan orang baik, dikatakan orang soleh. Lanjutan di dalam hadis ini, khiyarukum linisaihim, adalah yang paling baik dengan istrinya, yang paling baik dengan pasangannya, khuluqan, akhlaknya. Jadi kalau kita ingin mengetahui standar kita ini sudah menjadi bapak yang baik, suami yang baik, maka kita perlu ngecek kita memperlakukan pasangan kita, istri kita seperti apa. Jangan-jangan kita di luar terkenal menjadi orang baik,
Ya. Orang yang saleh, orang yang murah, ya, terkenal dengan ramah, tapi di dalam rumahnya istrinya tersiksa, kata-katanya tidak terjaga. Ketika punya masalah di kantor, rumah menjadi tempat pelampiasan, ya, maka menilai orang itu tidak bisa dilihat hanya sekedar bertemu 1 jam 2 jam. Maka salah satu barometer kita mengatakan orang ini baik atau tidak, ya, maka salah satunya adalah bagaimana penilaian dari siapa? Orang-orang yang ada di rumahnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khiyarukum, orang terbaik di antara kalian, khiyarukum li nisaihim, adalah yang terbaik dengan siapa? Dengan istrinya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, di dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian, ya. Rasulullah menyebutkan khairukum li ahlihi, adalah orang yang paling baik terhadap siapa? Keluarganya. Berbicara tentang sosok ayah, berarti yang paling baik dengan siapa? Dengan istrinya. Paling baik dengan siapa? Anaknya. Paling baik dengan siapa? Kerabat terdekatnya. Inilah barometer dikatakan seseorang ini baik, maka Rasulullah menetapkan barometer, ya, dengan seseorang, ya, baik dengan orang-orang yang ada di rumahnya, orang-orang yang terdekat dengan dia, dia memperlakukan dengan baik, maka orang ini adalah kategori orang baik. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya dengan hadis yang kita bahas ini? Ini menunjukkan, ya, ketika seseorang memperlakukan di dalam rumahnya, ya, dia memperlakukan anggota keluarganya, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, ya, ketika diberikan anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sesungguhnya, ya, itulah seseorang yang disebut dengan khiyarukum, orang yang paling baik. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan, ya, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang berkenaan ketika ada seorang wanita datang ke rumah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sesuatu, ya, akan tetapi di dalam rumah baginda Nabi, ya, Aisyah hanya memberikan, dalam riwayat satu disebutkan hanya memberikan 1 butir kurma, di riwayat yang kedua hanya memberikan 3 butir kurma. Yang sudah kita bahas kemarin, ya, beliau memberikan 3 butir kurma kepada seorang ibu yang membawa 2 anak perempuannya, ya. Maka ibu tersebut memberikan 1 kepada anak perempuan, ya, yang 1, dan memberikan kepada anak perempuan yang satunya lagi. Tetapi ketika ibu tersebut mau memakan kurma, ya, jatahnya, karena 3 kurma, 2 anaknya meminta, lalu ibu tersebut membagi 1 kurma itu untuk 2 putrinya. Maka Ibunda Aisyah begitu takjub dengan perlakuan ibu yang baik ini, bagaimana memperlakukan 2 anak perempuannya. Dia berlaku adil, dia berusaha, ya, memperlakukan keduanya dengan perlakuan yang baik. Maka hal itu disampaikan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perilaku ibu tersebut. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkomentar tentang sikap, ya,
ibu tersebut, ya, maka salah satu keutamaannya kunna hijaban minan nar, maka kedua anak tersebut akan menjadi penghalang, ya, akan menjaga, ya, dari api neraka. Ini diantara keutamaan, ya, tentang memiliki dua anak perempuan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya kita memasuki bab, ya, bab orang yang menafkahi 3 saudara perempuan. Ya, ini babnya kita sudah masuk. Kalau yang sebelumnya adalah 2 anak perempuan atau 1 atau 3 anak perempuan. Ya. Jadi pada intinya hadis yang kita bahas, ya, ini mau 1, 2, 3 bahkan lebih, selama memperlakukan anak perempuannya dengan perlakuan yang mulia, perlakuan yang baik, ya, mendidik dengan baik, maka anak-anak perempuan tersebut berpotensi, ya, akan menjadi salah satu sebab, ya, orang tuanya Allah Subhanahu wa taala hindarkan, jauhkan dari api neraka, bahkan akan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga. Lalu berikutnya Imam Al-Bukhari menyebutkan bab orang yang menafkahi 3 saudara perempuan. Ini ada kaitannya masih dengan perempuan. Haddatsana Abdul Aziz Ibnu Abdillah qala haddatsani Abdul Aziz ibn Muhammad an Suhail ibni Abi Salih an Sa'id ibni Abdurrahman bin Mukmil an Ayyuba ibni Bashirin al-Muawi an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakunu li ahadin thalathu banatin aw thalathu akhawatin fayuhsinu ilaihinna illa dakhalal jannah. Ya. Hadis ini dari Abdul Aziz bin Abdillah menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepadaku dari Suhail bin Abi Salih dari Sa'id bin Abdurrahman bin Mukmil dari Ayyub bin Bashir al-Muawi dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunu li ahadin thalathu banatin. Ya. Maka terjemah mudahnya, apabila seseorang memiliki 3 anak perempuan. Nah, di dalam hadis ini ada tambahannya. Au thalathu akhawatin, atau memiliki 3 saudara perempuan, ya, fayuhsinu ilaihinna, kemudian dia memperlakukan mereka dengan baik, ya. Berarti dalam hal ini ketika dia seorang bapak, ya, dia seorang ayah punya anak perempuan, ya, atau seseorang barangkali dia tidak memiliki anak perempuan, ya, ada yang Allah karuniakan mungkin hanya anak laki-laki, ya, tetapi dia memiliki saudara perempuannya, ya, dia memiliki adik, memiliki kakak, dia memperlakukan saudari perempuannya, saudarinya dengan baik, maka pahalanya itu sama seperti dia memiliki anak perempuan, ya. Apalagi seandainya dia memiliki anak perempuan, dia memperlakukan mereka dengan baik, dia juga sama memperlakukan terhadap siapa? Saudari-saudarinya dengan baik, maka Masya Allah, ini adalah kesempatan, ya, bagi dia untuk mendapatkan golden ticket kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, jadi tidak harus memiliki anak perempuan. Di dalam hadis ini aw salasu akhwatin. Jadi selama seorang laki-laki itu memperlakukan wanita, memperlakukan istrinya, memperlakukan anak perempuannya, memperlakukan saudara perempuannya dengan perlakuan yang baik, maka ini termasuk di antara amalan yang akan memudahkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika kita punya adik perempuan, kita punya kakak perempuan, memperlakukan mereka, apalagi mereka kerabat kita, dengan perlakuan yang baik. Ya. Pada hadis-hadis sebelumnya kita sudah memahami bagaimana cara memperlakukan mereka, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, mencukupi kebutuhannya. Maka ketika kita mencukupi kebutuhan saudara kita yang perempuan, itu sama pahalanya seperti kita juga mencukupi anak-anak perempuan kita. Ya. Maka kalau kita simpulkan dari hadis-hadis ini, seorang laki-laki yang meratukan siapa? Wanita, memperhatikan mereka, mencukupi kebutuhan mereka, ini adalah salah satu amalan istimewa. Ya, merupakan amalan istimewa yang akan menghantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuhsinu ilaihinna, berkata muallif, ini maknanya adalah perlakuan baik terhadap saudara perempuan atau anak perempuan mencakup segala sifat baik seperti adab, nafkah, perlakuan baik dan semacamnya. Ya. Jadi inilah kabar gembira berupa surga bagi orang-orang yang merawat anak-anak perempuan mereka atau saudara-saudara perempuan mereka dengan baik. Ya. Keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan dengan menafkahi mereka, bersabar terhadap mereka dari segala dan mencukupi segala kebutuhan mereka, ini termasuk amalan yang istimewa. Ya, karena dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya, ya, masih nyambung, bab keutamaan menafkahi anak saudara perempuan yang menjanda. Ya. Jadi Imam Al-Bukhari mengurutkan dari mulai anak perempuannya, ya, lalu kemudian saudaranya yang perempuan, bahkan apabila ada anak perempuan, ya, yang menjanda, ya, keutamaan menafkahi anak perempuan yang menjanda. Seorang ayah, ya, lalu kemudian anak perempuannya mungkin dalam pernikahannya mengalami kegagalan sampai akhirnya pisah atau mungkin ditinggal mati oleh suaminya. Lalu kemudian sang ayah itu, ya, dia ikut menanggung, akhirnya dia yang ketempuan, ya, dia tetap memberikan, ya, kebutuhan yang mencukupi segala kebutuhannya, ya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala li Suraqah bin Ju'thum haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Musa bin Ali an abihi anna Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam qala li Suraqah bin Ju'thum ala adulluka ala a'dhamis sadaqah aw min a'dhamis sadaqah qala bala ya Rasulullah qala ibnatuka mardudatun ilaika laisa laha kasibun ghairuk.
Ya. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Ya. Tetap kita bisa mengambil faidah. Abdullah bin Salih menceritakan kepada kami, ia berkata, Musa bin Ali menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW berkata kepada Suraqah bin Ju'sham, ya, Ju'sum atau Ju'sam, maukah aku tunjukkan kepadamu sedekah yang paling agung? Ala adulluka ala a'dhamis shadaqah. Maukah aku tunjukkan sedekah yang paling agung, yang paling besar nilainya? Au min a'dhamis shadaqah, atau bahkan sedekah yang paling besar. Ya, besar apanya? Pahalanya. Ya. Qala, maka Suraqah menjawab, tentu wahai Rasul. Ya. Inilah cara Nabi SAW mengajarkan ilmu kepada seseorang. Ya. Kadang-kadang Nabi SAW dengan cara bertanya, tidak selalu memberikan, tetapi kadang diawali dengan pertanyaan, maukah aku beritahu, maukah aku tunjukkan? Ya, maka pasti orang yang mendengarnya dia akan memperhatikan lebih. Ini diantara cara metode ngajari anak pun bisa kita gunakan. Mau tahu enggak? Ya, ada sesuatu yang membangkitkan rasa penasaran seseorang. Dan kalau kita lihat, ya, baginda Nabi SAW itu adalah seorang guru yang paling hebat, tidak ada tandingannya. Ya, bahkan ada satu kitab, ya, saya pernah bahas, ya, Rasulullah adalah seorang muallimul kabir. Ya, bahkan disebutkan hampir ada 40 lebih metode Nabi mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Ya, metode dialog, metode bercerita, metode bertanya. Ya. Maka dalam hadis ini, ketika Rasulullah ingin menyampaikan sesuatu yang penting agar orang yang mendengarnya memberikan perhatian penuh, Rasulullah mengawali dengan pertanyaan, ala adulluka, maukah aku tunjukkan, maukah aku beritahu, ala a'dhamis shadaqah, sedekah yang paling besar pahalanya. Ya. Maka baginda Nabi SAW bersabda, ketika Suraqah menjawab, na'am wahai Rasul, bala ya Rasulullah, maka baginda Nabi SAW bersabda, ibnatuka mardudatun ilaik. Ya, menafkahi anak perempuanmu yang dikembalikan kepadamu. Berarti anak perempuan yang ditalak oleh suaminya. Ibnatuka mardudatun ilaik, anakmu yang dikembalikan oleh suaminya, anakmu yang ditalak, atau anakmu yang mungkin ditinggal mati oleh suaminya. Laisa laha kasibun, ya, dan anak wanitamu tidak ada yang menafkahinya ghairuka, selain dirimu. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu keutamaan. Ya, berarti seorang ayah, ya, yang masih ngurusi anak perempuannya yang seharusnya menjadi tanggungan suaminya, akan tetapi mungkin karena satu hal sampai akhirnya firaq, ya, akhirnya pisah. Lalu kemudian anak tersebut menjadi tanggungan kedua orang tuanya, maka ingat, tidak perlu khawatir. Ya, justru sedekah terbesar, pahalanya yang paling gede itu justru kita menafkahi anak perempuan kita, apalagi dalam kondisi dia menjanda. Ya. Ini memperhatikan apalagi dari kerabatnya. Begitupun siapa? Saudara kita.
Begitupun siapa punya bibi, punya adik perempuan utama yang menjanda, dan kita ya diberikan kemampuan oleh Allah untuk membantunya, maka ketahuilah ini termasuk di antara ibadah yang bernilai pahala sangat besar di sisi Allah. Ya, membantu janda apalagi dari kerabat. Tapi jangan salah, ya, jangan salah. Lebih perhatian kepada janda tetangganya daripada janda yang ada di dalam kerabatnya. Ya, jangan kayak gitu ya Pak. Malah perhatian kepada janda-janda lain gitu ya. Sementara janda yang ada di kerabatnya tidak diperhatikan. Ya. Maka setelah dia umpama maksimal di kerabatnya, ya boleh membantu orang lain siapapun. Ya, apalagi orang-orang yang membutuhkan, ya akan mendapatkan pahala yang besar. Tapi kalau dilihat mana yang lebih utama, maka lebih utama siapa? Kerabat kita, anak kita sendiri. Ya, maka jangan sampai ini salah prioritas. Ya, lebih perhatian kepada orang lain, kerabatnya sendiri di nomor 2, 3, 4, 5 kan. Ya. Lebih perhatian kepada orang lain, tetapi terhadap keluarganya tidak diperhatikan. Sekali lagi, karena standar dikatakan baik tidak seseorang itu adalah ketika baik dengan keluarganya, dengan kerabatnya, ini orang baik. Tapi belum tentu dengan orang lain mungkin baik, dengan teman sekantornya terkenal dengan baik, ramah, mudah ngasih, memberi. Ya, temannya butuh apa langsung nyoh. Ya. Tetapi ketika istrinya minta pelit, anaknya minta pelit, saudaranya minta pelit, maka ini tidak dikatakan orang baik. Walaupun di luar terkenal orang baik. Karena Rasulullah menyebutkan khiyarukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ya, ini standar bagi seseorang, ya bagi seorang muslim, ya dikatakan dia baik adalah ketika memang dia baik dengan keluarganya. Lalu hadis berikutnya sudah masuk waktu isya. Hadis berikutnya haddatsana Al-Fadl bin Dukain qala haddatsana Fitrah an Syurahbil qala sami'tu Ibn Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin haddatsana Bishr qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Musa qala sami'tu Abi an Suraqah bin Ju'thum ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Suraqah mislahu. Ini masih hampir sama ya. Di hadis yang lain senada ya. Hadis berikutnya Anil Miqdam bin Ma'di Karib, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Miqdam Ma'di bin Ma'di Karib, bahwasannya dia mendengar Rasulullah bersabda, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta zawjaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Ya, dari Hawiyah bin Shuraih menceritakan kepada kami, ya, dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah.
makanan yang engkau peruntukkan bagimu untuk dirimu sendiri itu adalah sedekah bagimu. Ya. Jadi makanan yang dikhususkan untuk kita, makanan yang dimakan oleh kita, itu ternyata di dalamnya juga ada nilai sedekah. Jadi jangan dikira ya kita mensyukuri nikmat, umpama sore-sore ada yang ngantar-ngantar ke rumah satu mangkok mie ayam umpama. Ya kita bersyukur dan kita memakannya, ini adalah termasuk di dalamnya ada nilai sedekah. Bahkan kita membeli sesuatu untuk diri kita, itu di dalamnya ada nilai sedekah. Ya. Lalu berikutnya kata Nabi, wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqah. Dan sesuatu yang kau berikan kepada anakmu juga di dalamnya ada sedekah. Ya. Dan apa yang kau berikan untuk istrimu juga di dalamnya sedekah. Bahkan sesuatu yang kau berikan kepada pembantumu itu adalah sedekah. Tidak ada satupun yang sia-sia. Ya, sesuatu yang kita keluarkan dari harta kita, bahkan untuk diri kita sendiri, kita beli sesuatu lalu dimakannya oleh kita, ya, itu di dalamnya ada nilai sedekah, apalagi untuk orang lain, apalagi untuk kerabat, apalagi untuk keluarga. Bahkan di dalam riwayat yang lain, 1 dirham yang kita keluarkan untuk kita berikan kepada orang lain, peminta-minta, mungkin yatim, itu pahalanya ya dirham, 1 dirham. Tetapi 1 dirham yang kita berikan kepada siapa? Keluarga kita, anak kita, istri kita, ya, ke kerabat kita, itu pahalanya bisa 2 kali. Ya. Jadi sedekah yang kita keluarkan kepada orang lain itu hanya dinilai 1 sedekah. Tetapi kepada kerabat kita dinilai 2 lipat. Ya, kenapa? Karena ada nilai sedekah, ada nilai kekerabatan. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita senantiasa ya memprioritaskan terlebih dahulu keluarga kita, kerabat kita dalam hal berbuat baik, dalam hal al-ihsan kepada mereka. Jangan salah menempatkan berbuat baik. Jangan orang lain yang jauh hanya sekedar teman, hanya sekedar karena teman satu gengnya, teman mancingnya lebih diutamakan dari siapa? Dari kerabatnya. Maka hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita lebih mengutamakan, karena bab besar ini adalah bab tentang menjaga silaturahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.